wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang judul kita pada hari ini. Nah, apa aja sih poin-poin yang akan saya jelaskan pada hari ini? Oke, saya lanjut ya ke poin yang pertama, yaitu problem. Nah, apa sih problem itu? Saya rasa teman-teman sudah pada tahu sih problem itu apa, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa sih problem itu. Jadi, problem diambil dari bahasa Inggris yang artinya suatu pernyataan yang menuntut pemecahan suatu hal yang tidak diketahui menurut Chaplin 2001. Hal ini didukung oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa problem adalah masalah atau persoalan yang dirasakan oleh manusia sehingga dapat mengganggu jiwa dan pada tahap berikutnya akan mengganggu aktivitas seseorang. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa problem dapat mengganggu jiwa seseorang dan harus segera diberi problem solving. Untuk itu, problem tidak bisa dibiarkan begitu saja ya teman-teman. Kemudian, yang akan saya jelaskan lagi adalah mahasiswa tingkat akhir. Nah, pasti udah tahu dong apa mahasiswa tingkat akhir itu. Tapi di sini saya mau jelasin lagi, nggak apa-apa kan ya? Oke, lanjut ya. Mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan teori dalam perkuliahan dan telah mengambil tugas akhir atau skripsi. Nah, menurut Wulandari dalam Alfiani, skripsi merupakan gerbang terakhir yang umumnya dilalui oleh setiap mahasiswa sebelum menjadi sarjana. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa saat mahasiswa telah menempuh semester akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliahnya, mahasiswa diwajibkan menulis skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana dan kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang mahasiswa akhir. Nah, mungkin masih banyak lagi yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari tentang problem dan mahasiswa akhir. Nah, berhubung tugas saya untuk menjelaskan kedua poin ini telah selesai, teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan poin berikutnya. Disimak baik-baik ya teman-teman, biar pada paham apa sih judul atau maksud atau apa sih isi yang sesuai dengan judul yang kita berikan di video kali ini. Perencanaan karir. Berbicara mengenai karir tentu akan mengantarkan kita pada pemikiran yang terkait dengan pendidikan, jabatan, dan kesuksesan. Hal ini merupakan sesuatu yang tertanam dalam masyarakat awam ketika kata karir disebutkan. Karir adalah sesuatu yang diperoleh melalui proses yang kompleks untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Menurut Super, dalam Hadiarni dan Irman, karir merupakan suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dunia kerja. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pekerjaan, jabatan, dan kedudukan merupakan bagian dari perkembangan karir individu. Pendapat ahli di atas didukung oleh pendapat Horby dalam Hadiarni dan Irman yang menerangkan bahwa karir merupakan pekerjaan atau profesi seseorang akan bekerja dengan senang, dengan penuh semangat bila apa yang dikerjakannya itu sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan minatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa individu yang serius dalam pekerjaannya akan mampu mengembangkan karir dan mampu memaksimalkan segenap potensi. Jadi, karir adalah pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan, dan kedudukan yang diperoleh dan disertai dengan tanggung jawab individu selama masa hidupnya. Karir ini juga akan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan yang ada dalam diri individu tersebut. Perencanaan karir merupakan suatu proses di mana individu mengambil langkah-langkah dan mengidentifikasi potensi dirinya.
untuk mencapai tujuan karirnya. Pengidentifikasian ini dilakukan dengan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan setelah individu berhasil mengidentifikasi potensi dirinya, akan dilanjutkan dengan penilaian dan analisis terhadap diri sendiri. Adapun pendapat menurut Patrick Romlah yang menyatakan bahwa perencanaan karir tidak terlepas dari perencanaan pendidikan. Kedua hal ini saling menjalin untuk memilih jenis pekerjaan tertentu. Diperlukan persyaratan pendidikan tertentu, dan sebaiknya jenis sekolah yang dipilih didasarkan pada cita-cita pekerjaan yang ingin dicapai, seperti halnya perencanaan pekerjaan atau karir yang juga merupakan proses yang berkembang secara tahap demi tahap. Berdasarkan hal tersebut, di atas dapat dipahami bahwa karir tidak terlepas dari pendidikan, karena untuk mendapatkan karir tertentu diperlukan syarat pendidikan tertentu juga. Lebih detail, perencanaan karir juga disertai dengan pemilihan jenis sekolah yang mampu mendukung pencapaian karir. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan karir adalah suatu proses yang bertahap. Selain itu, juga ada pendapat dari Mas Firdan Triyono yang menyatakan bahwa perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang, baik secara kualitas hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, di atas dapat dipahami bahwa perencanaan karir merupakan suatu kegiatan yang terarah didasarkan pada potensi diri individu, seperti bakat, minat, keyakinan, dan nilai-nilai dalam mendapatkan penghasilan untuk kemajuan kehidupan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karir yang direncanakan berdasarkan potensi diri akan membawa individu ke arah kehidupan yang lebih baik. Penentuan karir. Penentuan karir merupakan salah satu proses pembuatan keputusan terpenting dalam kehidupan individu. Keputusan yang ia buat akan berdampak pada apa yang dilalui dalam hidupnya. Penentuan karir juga merupakan aspek kehidupan sosial seseorang yang tidak dapat terelakkan, karena hal tersebut merupakan salah satu proses pembuatan keputusan setelah individu melewati beberapa tahap perkembangan dalam hidupnya. Dapat dipahami bahwasannya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam pemilihan karir, yaitu gaya kepribadian, tahap perkembangan, peran kehidupan, kebetulan, dan takdir, latar belakang, keluarga, jenis kelamin, serta bakat dan usia. Jadi ada 8 faktor yang dapat mempengaruhi individu dalam pemilihan karirnya. Hal ini yang menjadi perhatian oleh individu dalam pemilihan karir. Berikutnya, pilihan karir berarti pemilihan karir berdasarkan kemampuan. Memilih sebuah panggilan mungkin mempengaruhi individu dalam gaya hidup yang lebih dari biasanya. Selanjutnya, dalam kawasan mengemukakan bahwa proses pilihan karir adalah terdiri dari 3 komponen, yaitu menetapkan tujuan, mengambil tindakan untuk menerapkan pilihan, dan mencapai posisi yang signifikan, dan tahap kinerja menentukan arah masa depan dan perilaku karir. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemilihan karir harus melalui 3 komponen tersebut, dan dapat dipahami bahwa orientasi masa depan menggambarkan bagaimana seseorang memandang dirinya di masa yang akan datang. Gambaran tersebut membantu individu dalam menempatkan dan mengambil keputusan karirnya.
Orientasi tentang pekerjaan apa yang akan digeluti di masa yang akan datang merupakan faktor penting yang harus dimiliki remaja, karena hal ini berhubungan dengan pemilihan bidang pendidikan yang akan dipilih. Selanjutnya, menurut Reader dalam Mastur dan Triono, hal yang harus diperhatikan dalam memilih karir adalah 1. Talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan-kelemahan yang dimiliki oleh individu masing-masing. 2. Passion and purpose atau keinginan dan tujuan. Maksudnya, dalam memilih sebuah karir, diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini butuh kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. 3. Environment atau lingkungan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif sehingga individu tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan menghambat karir di masa depan. 4. Vision atau pandangan, bisa juga dibilang visi. Leader memilih bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke masa depan, individu akan mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan dicapai. Berdasarkan hal yang di atas, dipahami bahwa dalam penentuan karir individu dituntut untuk memahami dirinya sendiri. Hal ini bertujuan agar jabatan yang dipilih nanti sesuai dengan potensi diri yang dimiliki mereka atau kita sebagai individu. Selanjutnya, dalam penentuan karir individu juga diharapkan mampu membuat perencanaan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan menyiapkan diri terhadap masalah-masalah yang akan muncul. Setelah membuat perencanaan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah individu harus merealisasikan perencanaan tersebut dalam bentuk keputusan dalam penentuan karir untuk kedepannya. Karir merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Karir dipandang sebagai hal yang esensial dalam kehidupan seseorang karena mampu memberi arti dan kesenangan bagi individu dalam melakukannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani dibandingkan kebutuhan jasmani, dikarenakan karir diyakini sebagai panggilan hidup. Artinya sendiri, karir yang dijalani meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnainya dengan gaya kehidupan. Selanjutnya ada perkembangan karir, di mana dalam perkembangan karir ini ada dua teori. Yang pertama yaitu teori dari Holland dan yang kedua teori Super. Yang pertama yaitu teori Holland, di mana teori Holland mengasumsikan bahwa orang yang memiliki minat yang berbeda-beda dan bekerja dalam lingkungan yang berlainan sebenarnya adalah orang yang berkepribadian lain-lain dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda pula. Implikasi dari teori Holland ini adalah pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Winkel dan Hastuti menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada pemahaman diri sehubungan dengan beberapa kualitas vokasional yang dimiliki seseorang dan pada informasi yang akurat mengenai berbagai lingkungan okupasi, menyadarkan lembaga bimbingan akan tugasnya untuk membantu orang muda mengenal diri sendiri dan mengenal ciri-ciri lingkungan. Kedua hal ini sangatlah diperlukan sebagai masukan dalam memikirkan pilihan okupasi secara matang. Jadi, berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa dengan mengenal diri sendiri dan mengenal ciri-ciri lingkungan akan memudahkan individu dalam menentukan karirnya. Selanjutnya ada teori Super, di mana Super dalam Atanaso meyakini bahwa menandai pilihan karir berhubungan dengan penerapan konsep diri seseorang mengenai suatu pekerjaan. Implikasinya, konseling perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super telah banyak digunakan sebagai kerangka kerja bagi program karir anak dan remaja.
Selain itu, teori pelangi karir yang komprehensif banyak menarik minat peneliti yang tidak hanya digunakan untuk konseling karir belaka, namun dapat digunakan untuk memahami kedewasaan perkembangan karir. Namun, ada kekurangan dari teori ini, yaitu apabila diterapkan selain kelompok Eurosentris seperti ASEAN dan Amerika yang memiliki kaitan dengan nilai-nilai sosial yang lebih kolaboratif. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan nayangin video yang berisi tentang tips-tips bagaimana cara memilih karir yang tepat buat kita. Nah, tapi ini kita ambilnya dari YouTube juga kok. Nanti kita cantumin ya sumbernya dari mana. Hai YouTube, kali ini aku akan membagikan 7 tips untuk menentukan karir. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Menentukan karir bukan semata-mata seperti menentukan sebuah pekerjaan, karena karir dan pekerjaan itu cukup berbeda. Pekerjaan bisa dilakukan dengan melakukan apa saja, sedangkan karir itu membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang. Berikut adalah 7 tips untuk menentukan karir. Yang pertama adalah gap pre-slavery dan slavery. Maksudnya apa? Slavery mungkin bisa dikatakan ketika seseorang ingin bekerja. Tapi kenyataannya dalam menentukan karir tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bekerja sebelumnya. Maka dari itu setelah kita lulus kuliah atau kita lulus sekolah, itu misalnya dalam menentukan pekerjaan dan sebelum ke karir itu ada sebuah gap. Waktu di mana untuk menentukan kira-kira gue akan menjadi apa sih? Kita akan menjadi apa sih? Gue bakal sukses gak ya? Gue bakal bangkrut gak ya? Atau gue bakal gak punya duit ya? Itu merupakan waktu-waktu yang sangat krusial, waktu-waktu yang sangat kritis sih sebenarnya. Dimana teman-teman sekitar kayaknya udah menentukan karir mereka. Pekerjaan mereka enak lah, gaji mereka enak, tunjangan enak, bahagia, posting di Instagram dan lain sebagainya. Itu masa-masa yang sangat kritis, masa-masa yang bisa membuat kita down, dan secara tidak langsung sebenarnya itu merupakan titik balik kita untuk menentukan sebenarnya kita akan menjadi seperti apa sih. Kedua, knowing industry. Karena begini, kalau misalnya kita udah tahu industrinya seperti apa, kita akan jauh lebih prepare untuk menghadapi apa sih kedepannya yang terjadi dalam industri tersebut. Misalnya memang karirnya akan bekerja di perusahaan, atau misalnya karirnya bisa menjadi penulis, entertainer, kemudian apalagi jadi dokter, atau kemudian jadi arsitek, atau jadi pemain bola, atau jadi apa lain sebagainya. Itu merupakan sebuah karir yang dimana kalian bisa tentukan ketika kalian sudah melakukannya, sudah mengalaminya, dan melihat bahwa ini ternyata cocok. Dan knowing industry, misalnya di dalam pekerjaan, misalnya berprofesi sebagai konsultan, kemudian ada juga misalnya menjadi PNS, ada yang jadi BUMN, ada yang pegawai swasta, ada yang menjadi entrepreneur, ada yang mau kerja di startup. Itu industri sangat berbeda. PNS, sepanjang hidup kalian harus mengabdi kepada negara. BUMN, kayak sedikit PNS, tapi lebih kayak sedikit lebih pinternya, gajinya gede, 1 tahun bisa 14 kali gaji, kemudian tunjangannya oke, kemudian kompetisinya cukup ketat. Pegawai swasta apalagi kompetisinya sangat ketat, gajinya oke, tunjangannya oke. Apalagi dengan startup, sangat tidak terstruktur, nggak ada arahnya kadang memang. Kemudian banyak hal-hal yang tidak menentu yang bisa menjadikan kalian kalau yaudah deh jadi pekerja biasa aja gitu, nggak bisa menentukan karir yang lebih baik kayak gimana. Jadi kenalilah industri dan bisa menentukan kalian akan menjadi seperti apa. 3, carilah yang sesuai dengan kalian. Carilah industri yang sesuai dengan kalian, misalnya lingkungan kerjanya seperti apa, kedepannya akan seperti apa, sefleksibel apakah, kemudian uang yang akan dihasilkan seperti apa, ataukah kalian nggak mau cari uang, malah ingin kebebasan, hal-hal yang bersifat lebih filantropi. Itu coba kalian tentukan, karena itu akan mempengaruhi cara kalian untuk memilih sebuah karir. Keempat, evaluasi internship kalian. Kalau misalnya kalian ingin berkarir di sebuah perusahaan, lihatlah kalian di mana internship industrinya. Oh, mungkin sesuai dengan kalian, lanjutkanlah. Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya kalian merasa tertekan atau stres atau nggak mampu, cobalah cari untuk skill-skill mana yang bisa kalian perbarui. Kemudian kalau misalnya memang nggak sesuai banget dengan karakter orang-orangnya, jangan lanjutkan. Simple. 5, define purpose. Tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan kalian dalam menentukan karir? Apakah kalian ingin memberikan dampak yang banyak, yang besar kepada setiap orang? Ataukah kalian mau dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa? Atau kalian mau dikenal sebagai orang yang bisa mencetak uang sangat banyak? Tentukan karir kalian, tentukan tujuan kalian.
Karir is a long journey. Ada kalanya kalian jatuh, kalian bangun lagi, kalian bentuk lagi jadi yang lebih bagus. Gak bisa serta-merta 1 atau 2 hari kalian menjadi sukses, terkenal, viral. Itu gak bisa kayak gitu. Malah, jadi besok-besoknya kalian akan menjadi seperti apa sih? Cuma ikut-ikutan doang atau bagaimana? Kalau misalnya karir is a long journey, itu merupakan sesuatu yang dibentuk dan itu bakal long last. Terakhir, nothing is perfect. Gak ada yang sempurna. Mau jadi dewa kayak juga gak ada yang sempurna. Semua ada proses, jatuh bangunnya, dan kemudian memang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi pahamilah beberapa tips-tips ini sehingga bisa membuat dan menenangkan kalian, menentukan kalian, karir kalian ke depan, dan tidak membuat kalian terlalu terpaksa dengan keadaan lingkungan, jadi stres, dan lain sebagainya. Oke? Sekian video hari ini, semoga bisa memberikan manfaat pada kalian semua, dan bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di diskusi bareng teman atau ada hashtagnya di YouTube saya itu namanya With Friends. Nah, kita mau ngobrol sama fasilitator kondangnya. Kondangan. Bendungan Hilir. Paling nggak sebendungan ya, Segang 8 lah. Iya, namanya Bang Arya Erlangga. Mungkin pernah ya waktu itu ya videonya yang lama, tolong ditonton nanti kalau lupa ya. Nah, jadi temanya Bang hari ini adalah perencanaan karir itu penting apa enggak sih? Iya. Nah, kebetulan Bang Arya katanya habis bikin survei ya. Silakan Bang. Jadi Gimana tuh ceritanya? sebulan lalu gue bikin survei. Di situ pertanyaan sih simpel. Penting nggak sih punya resolusi karir? Resolusi karir, perencanaan karir. Dan ternyata 80% orang yang ikutan survei itu menjawab nggak perlu. Nggak perlu 80%. Nggak perlu. Nggak perlu. Itu membuat, terus terang sih membuat gue resah gitu, dalam artian ya walaupun belum nggak ada penelitian lanjutan ya kenapa mereka bilang nggak perlu dan sebagainya. Tapi ya artinya kan mungkin mereka menjalankan apa yang mereka kerjakan tiap hari itu ya day to day aja Tanpa perencanaan tanpa perencanaan. Dan pada akhirnya ya gue sih ngerasa bahwa gila ya, lu ngerjain sesuatu yang sifatnya rutin itu kan bosan banget gitu. Dan ketika itu makanya ada orang-orang yang ngerasa bahwa ke kantor tuh kayak zombie gitu. Ceklek jam 8, jam 5 tet. Jam 8, jam 5 tet. Mending jam 8 ya, jam 10 kadang-kadang ya, jam 3 tet. Dan pada akhirnya at the end of the day, at the end of year gitu ya, pencapaiannya ya nggak bagus. Tapi dia ngarep bagus. Dia nggak, semua karyawan pasti pengen naik gaji, pengen dapat bonus segala macam. Tapi ya itu tadi nggak diimbangi dengan gue mau ngapain di sini. Karena gini, gaji itu kan investasi jatuhnya. Gimana tuh? Iya dong. Perusahaan bayar kita nih. Kan tentunya dia ngarepin sesuatu dari kita. Oh, maksudnya investasi di perusahaan. Dari perusahaan. Iya. Iya. Oke. Nah, tapi ini ya Bang ya, terlepas dari respondennya berapa, kemudian apa namanya? Validitas survei IG, tapi yang menarik adalah ternyata cukup ada gitu ya, paling nggak ada orang yang mengatakan bahwa nggak perlu lah gitu. Iya. Bukannya nggak mungkin ya, tapi nggak perlu kan. Itu kan menarik, kok bisa ada yang kepikiran begitu gitu ya. Ya pada akhirnya gue berasumsi gini bahwa banyak orang yang belum bisa membedakan mana pekerjaan dan mana karir. Oke. Mana posisi dan mana karir. Mana posisi dan mana karir. Oke. Karena gini, kalau menurut gue pribadi pekerjaan itu given. Ya kan, kita kan ngelamar nih di perusahaan. Bagian apa? Oh, staf admin misalnya. Ya udah kita ngelamar staf admin. Berarti kan given. Oke, apa yang kita kerjakan itu given ya. Given. Kita nggak bisa atur secara luasa gitu ya. Betul. Even kita bisa pilih waktu daftar ya kan. Iya. Tapi isinya udah given. Udah given. Job desk-nya kan dikasih kan. Ketika saya jadi staf admin, ngelamar, diterima, dikasih job desk. Given. Targetnya juga. Targetnya juga. Tapi karir itu menurut
Gua sih segala sesuatu yang berbeda ya. Ada kita lihat ada orang-orang yang even dulu misalnya dari staff admin gitu ya, tapi karirnya endingnya dia jadi apa misalnya kayak gini lah, Deddy Corbuzier deh. Dia kan pesulap, pekerjaannya pesulap saat Dia itu. mentalis bang. Mentalis, Betul, ya betul. mentalis saat itu kan. Iya. Tapi sekarang endingnya dia jadi host sebuah acara, dia punya channel YouTube, dia punya podcast. Jadi Dan unik ya, channel YouTube-nya tuh nggak bisa dibilang sekedar YouTuber biasa Iya. gitu ya. Dia punya sebuah warna lah gitu ya. nah jadi banyak orang-orang yang belum bisa membedakan mana, karena jelas pertanyaan di Instastory gue itu adalah penting nggak punya rencana karir, bukan rencana kerja, rencana pekerjaan gitu. Tapi nyampur jawabannya ya. Nah, tapi jawabannya nyampur. Misalnya gini, gue baru masuk nih, setahun kerja. Ada yang nanya, rencana karir lo apa dalam waktu setahun ke depan? Di kepala dia, ya gue pengen jadi manajer misalnya. Tapi gue sadar gue baru setahun kerja. Dan gue tahu gue nggak akan nyampe tahun depan gue jadi manajer. Jadi akhirnya dia ngerasa, ya udah, gue nggak punya rencana pekerjaan gitu. Nah, tapi gini, pada intinya kan karir itu kita buat sendiri, menurut gue ya. Iya. Jadi, Itu kan. jadi definisi karir itu adalah sesuatu yang langkah yang kita mau lalui dan kita mau capai gitu ya. Harusnya kan gitu tuh. Cuma orang kayaknya nyampur antara karir dengan pekerjaan gitu. Iya. Jadi banyak yang ngerasa bahwa ya gue nggak perlu lah punya rencana karir. Padahal ya kalau ya ginilah, banyak orang-orang hebat, taruh siapa lah. Ginilah yang sering kita tahu, Hotman Zainul Arifin. Oh, gue menyebut Prabowo bang. Bukan, Bos, bukan. Hotman Zainul Arifin. Kan boleh. Ya boleh. Hotman Zainul Arifin gitu. Dia kan dulu Office Boy, staff GA gitu ya. Legend ya. Ending karirnya dia FVP. Oh. Jadi itu tadi, pekerjaan itu bukan karir. Karir itu adalah apa ya? Step yang ingin kita lalui di bidang yang kita pengen dibilang hebat di situ. Kalau seandainya Pak Hotman itu dulu nerima nasibnya nggak punya perencanaan, mungkin ya akan pensiun jadi office boy. Paling mentok-mentok ya Supervisor office boy. Supervisor office boy, bener. Bener kan? Lumayan lah. Ayan. Tapi oke, kita balik sekarang bang. Ya. Tapi menurut lo sendiri kira-kira penting nggak punya resolusi karir? Penting menurut gue pribadi. Karena gini, jadi kalau lu pernah baca sebuah white papernya McKinsey, dia bilang nih 2030 akan ada 800 jenis pekerjaan yang hilang karena otomasi. Karena otomasi. Nah, bayangin kita nih tahulah penjaga gerbang tol. Kalau saya bilang pekerjaan gue penjaga gerbang tol, begitu kerjaan sekarang siapa yang lihat? Dan itu klien kita tuh ya. Iya. Nyata itu kasus. Dan begitu hilang, orang pekerjaannya hilang, dia mau ngapain? Kalau dia nggak punya perencanaan karir. Kalau dia nggak punya perencanaan karir. Yang survive adalah, karena kisahnya kalau nggak salah dibagi beberapa itu tuh ya. Ada yang ready jadi entrepreneur ya akhirnya dibantu kan. Iya. Berarti kan dia punya perencanaan karir tuh Punya sebagai entrepreneur ya kan. Kebetulan aja momennya dapet nih. Dan bayangin lah, misalnya taruhlah kita nih apa, manajer, CEO atau apa. Dan ketika kita di Indonesia umur saya pensiun 55 ya. Iya rata-rata 55. 55. Sebagian 60 kalau tidak terkait fisik ya. 55 kita stop kerja. Ya tapi kan kita nggak stop melakukan sesuatu kan? Umurnya belum tentu 55 sampai. Umurnya bisa jadi 90, 80. Kan berarti kita tidak stop melakukan sesuatu, nggak stop berkontribusi, nggak stop berkarir kan? Iya benar. Nah, cuman gimana bikinnya bang supaya tadi tuh orang nggak nyampur antara pekerjaan sama karir tuh? Sebenarnya perencanaan tuh kayak apa gitu? Gini, kalau gue mikirnya gini, sederhananya adalah lu mesti tahu dulu kan, lu pengen bikin quote unquote karya apa? Karya apa? Kontribusi apa? Karya nggak harus selalu yang sifatnya jadi barang atau materi, tapi
Saya jadi CEO kan palingnya gue pengen membuat leader-leader baru, itu kan karya gue. Iya. Jadi lo mesti tahu dulu gue pengen Ngapain dalam hidup ya? dalam hidup. Jadi dia ini bicara dulu soal hidup mau ngapain ya? Iya. Oke. Terus? Nah yang pertama setelah itu udah kita tinggal setelah kita tahu kita mau ngapain, yang kedua kita tahu step kita menuju ke sana tuh apa. Stepnya apa, dan yang ketiga menurut gue pribadi time frame-nya. Time frame-nya ya. Karena gini lah, ketika lo jadi CEO mentok udah pekerjaan ya, kalau itu perjalanan pekerjaan udah lo nggak bisa jadi CEO-nya CEO, nggak bisa gitu kan. Kecuali bikin holding, Bikin holding. ya, atau terpindah gitu ya. Tapi kalau sampai CEO udah. Tapi kalau lo berkarir ya, berkarir itu nggak ada. Lo bisa set sendiri gitu lo. Gue mau sampai sehebat apa gue gitu. Iya. Ya karena ada satu CEO telco misalnya yang lagi ikonik banget lah gitu ya. Kayaknya setelah pensiun sih nggak mungkin juga kayaknya jadi CEO lagi di perusahaan lain yang ya kayaknya soalnya dia udah ikonik banget gitu kan. Tapi dia punya karir yang berbeda sekarang. Misalnya dia bantu eksekutif coaching misalnya gitu kan. Itu kan karya yang berbeda lagi ya. Dan dia bisa tetap mengisi waktunya dan sangat optimal di situ kan. Betul. Dan pada intinya hidup itu kan ya berkarya gitu. Tapi itu yang gede-gede bang, yang kecil-kecil lah misalnya ada orang-orang yang merasa bahwa aduh kayaknya kejauhan banget nih bang ada yang ngomong soal CEO nih. Oke. Jadi sekarang gitu lah. Setiap orang pasti pengen hidupnya besok lebih baik daripada hari ini kan. Dan itu kan nggak mungkin berjalan dengan semestinya, berjalan dengan begitu aja. Yang baik itu gimana sih? Kan mesti kita buat perencanaan tuh. Kan, ya? Gimana tuh? Kan harus diperencanakan. Oke, hidup yang baik itu gimana iya. gitu? Misal. Menurut gua pribadi tahun depan nih, aku pengen punya sesuatu lah, punya buku lah misalnya. Kan nggak mungkin tahun depan itu gua nggak melakukan apa-apa dari hari ini kan gitu. Oke, terus? Jadi lo mesti buat perencanaan itu. Perencanaan sama time frame tadi ya. Time frame tadi. Sehingga membuat kita lebih bergairah lah gitu menjalani hidup. Iya. Karena gini, menurut gua agak-agak ngeri juga ya ketika kita memandang pekerjaan kita itu hanya sebatas pekerjaan. Karena lo bayangin ya, 8 jam minimal ya, 8 jam kita di kantor seharian. Tiap hari kita ke kantor Senin sampai dengan Jumat. Tapi kita tidak menemukan makna di situ gitu. Menurut gua ngeri banget. Dan hanya job desk tidak ada karyanya ya. Iya. Jadi sebenarnya di job desk juga bisa lahir karya sih, cuman karena nggak punya perencanaan karir tadi, jadi ya seperti hanya melunasi tugas gitu ya. Jadi di antara ini gue lagi baca bukunya di mana? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik ya. Gimana tuh? Nah, gimana caranya? Misalnya gini lah, apa yang membuat kita berbeda dengan taruhlah kerjaan gue kan fasilitator. Apa yang membuat gue berbeda dengan fasilitator lain? Karena kalau gue sama aja, ya kenapa klien milih gue? Wong gue sama aja. Jadi dicari sedikit lebih beda. Beda di sini dalam artian, beda di sini of course yang positif ya jatuhnya ya. Karena dengan begitu, ya itu tadi. Bayangin nih kalau lo udah kerja nih, lo sekarang kerja gitu ya. Apa yang membedakan lo dengan posisi yang sama di tempat lo? Lo misalnya terus lo finance staff. Yang membedakan lo sama finance staff lo yang lain apa? Dan nanti ketika suatu saat bos lo mau promosi, kenapa dia harus pilih lo? Kan itu. Iya. Itu pemikiran yang bisa dipakai buat mancing ya. Jadi kita mau bikin karir. Jadi karir itu bisa begitu aja. Bisa begitu. Tidak harus bahwa gue harus jadi manajer, harus jadi GM. Tapi apa karya yang mau gue hasilkan dalam pekerjaan gue gitu ya. Dan lebih luas lagi dalam hidup tadi kan. Iya. Iya. Oke. Iya. Karena kalau balik lagi, kalau kita sama dengan posisi gila, misalnya kita nih admin staff
sama dengan admin staff yang lain, ya apa alasan bos kita ketika mau promosiin kita? Alasannya kan wong kita sama aja. Gitu. Nah kalau yang ngapain promosi? Nah kalau yang nggak pengen promosi, contohnya misalnya gini, ya udahlah kan gini, gua begini-gini aja. Atau mungkin gini, dia itu memang pengen di satu bidang aja, sementara di atas kalau dia ahli doang di situ, bukan pimpinan tim gitu ya, ya itu udah paling mentok tuh gitu misalnya. Nah ini kan kata kuncinya nih, ahli di bidang itu. Kayak kita nih fasilitator kan mentok nih kan. Iya kan? Jadi kalau apa yang membuat kita orang tuh mau hire kita? Oke. Kalau di fasilitator ya? Iya, pekerjaan tetap dikasih kita gitu ya, gimana? Ya, Dan kalau ngebuat orang lain tuh merasa, gua kalau ngomongin finance misalnya, gua mesti kasih A. Nanya, Nah itu kan orang masih mau hire kita. Karena kalau misalnya agak miris juga ya kalau kita masih ada di situ tapi terus kerjaan nggak dikasih kita gitu ya, atau klien nggak milih kita, atau mungkin apa namanya hasilnya biasa-biasa aja. Ntar dulu Bang, kita bikin konten nih, terus bikin konten di situ ya. Oke. Nah, gitu kali ya maksudnya. Karena kalau kerjaan so-so mungkin kadang-kadang pas ada job ya ntar aja deh. Iya, kalau nggak ada orang lain baru gitu kan, agak miris juga rasanya ya. Iya. Jadi pentingnya kita punya perencanaan kayak gitu. Gitu guys. Jadi Gitu guys, asik. gitu, mesti punya perencanaan karir ya. Kayaknya referensi mah banyak ya. Iya. Ya, cuman bahwa kenyataan di surveinya Bang Arya itu menunjukkan ada jawaban yang begitu, kok kayaknya perlu juga kita ajak diskusi gitu ya teman-teman yang memang sampai sekarang belum. Kalau cuman belum sih masih mending ya, belum tinggal bikin. Itu loh. Nah kalau merasa nggak perlu, nah ini yang bahaya gitu kan. Iya, karena intinya pada setiap orang tuh pengen kehidupannya lebih baik. Tapi balik-balik lagi, yang kehidupan yang lebih baik itu nggak datang dengan sendirinya. Itu aja sih. Ya kita yang mesti menuju ke sana. Gitu. Iya, kayaknya itu nggak mungkin orang nggak pengen ya lebih baik ya. Dan ada angle yang sisi lain lagi juga ya. Bayangkan kalau ada pekerjaan yang kita butuh gitu ya, dan itu dikerjakan oleh orang-orang yang ngerjainnya tuh nggak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, mungkin kita nggak akan terlalu kerasa kalau kerjaan yang kita bayangin itu cuman kayak beresin ruangan. Tapi kalau kita bayangin misalnya dokter bedah nih, kita lagi mau operasi. Dokter bedahnya tuh nggak punya mimpi sehingga dia nggak sungguh-sungguh ngerjainnya gitu kan. Terus ya nggak apa-apa lah ya, ntar jahitannya Lanjut dikit nggak apa-apa. nyenggol pembuluh darah dikit kan bahaya juga kan ya. Kita kan nggak mau diperlakukan begitu kan gitu. Tapi itu yang nyata-nyata tuh mungkin yang lain lagi, kita beli makanan gitu yang ya kebetulan di hari itu yang bertugas adalah cook yang jenis begitu, jenis yang ya biasa aja. Jatuh ke lantai, belum 5 menit masukin lagi gitu. Itu kan kita nggak mau juga diperlakukan begitu kan. Jadi karena sebenarnya pekerjaan itu juga pelayanan terhadap orang. Jadi jangan-jangan kalau kita tidak punya impian soal karir, kerjanya jadi so-so, problemnya adalah kerjaan kita dipakai orang. Nah, dan mungkin bisa berdampak buat karir orang. Ini kalau dalam kasus kita nih Bang, kadang baru mikir juga gini nih, orang yang meng-hire kantor kita tuh kan cukup besar ya investasinya, dan dia kan biasanya perlu berjuang tuh manajemen kan untuk menggolkan gitu, sehingga bisa jadi kita cuma memandang kerjaan kita ke dia tuh cuma satu kelas sih 2 hari which is modul yang udah berkali-kali kita bawain, tapi bagi klien itu jangan-jangan itu pertaruhan karirnya aja ya. Ya kan kalau 30 orang di kelas itu bilang bapuk nih programnya, mungkin karir dia terancam gitu. Sebaliknya kalau dia sukses dan ditepukin tangan, mungkin kita berkontribusi juga di karirnya dia gitu. Istri gue pernah ngomong gini, kekurangan kebanyakan orang kita Indonesia memandang servis itu di bawah. Padahal justru dengan melayani itulah, dengan servis, dengan melayani itulah, kita justru ada di atas. Karena memang yang membuat orang mau kerja sama kita, mau datang sama kita, itu bukan dari apa yang kita kasih, tapi bukan dari produk yang kita kasih, tapi justru ya lu
seberapa bagus pelayanan lu yang lu kasih. Iya. Dalam arti kalau lo dikasih A, kalau dimintain A, lo kasih A, ya beda lo sama yang lain apa? Kalau lo kasih diminta Value-nya value-nya nggak apa ada edit gitu ya. value-nya. Iya. Dan at the end ya sebenarnya pekerjaan itu kan yang sebenarnya membuat kita punya kehormatan ya. Ya, betul. Ya, bayangin tiba-tiba kita pengangguran gitu ya besok gitu kan, itu pasti akan cukup pusing juga. Nah, ini kita masih dikasih dan pada akhirnya berarti karir soal itu ya, karir perencanaan karir itu bukan soal mimpi jadi pimpinan segala macam, tapi pada akhirnya adalah pelayanan apa yang mau kita kasih lebih lanjut di pekerjaan yang diberikan kepada kita sekarang gitu kan. Gitu. Oke. Siap. Mari kita nikmati pelayanan makan siang yang disediakan buat kita Bang Arya. Mudah-mudahan nggak ada rambut atau apa. Nggak ada, kayaknya sih mudah-mudahan sungguh-sungguh lah ya. Amin. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Thank you, Bang. Thank you.